Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Setem Kasela kamu rela kencote. Selamat malam teman-teman. Masih bersama kami di tim Kase dan alhamdulillah kita di malam hari ini bisa melanjutkan explore kembali. Dan pada malam hari ini kita masih tetap fokus ya untuk penyembuhannya Mas Ganang Sujoko, karena sampai detik ini Mas Ganang itu belum bisa berbicara, dan cerita dari persidangan yang sudah dilalui dan dialami oleh kita semuanya, alhamdulillahnya berkat dari Bang Marcel mengajukan banding dari persidangan yang sudah diputuskan bahwasanya tim Kase itu mendapatkan hukuman untuk dipotong tangannya karena dituduh telah mencuri data ataupun dokumen pembunuhan dari Abah Muntozam. Betul. Silakan ngomongnya. Alhamdulillahnya kita diberi waktu 1 minggu untuk banding dan mengumpulkan segala bukti. Betul. Ini enggak? Kenapa pada ngomong bandung ngomong kamu bingung ya, Kim? Kamu nggak biasa. Ngambilnya main gue. Wah, Berapa sih? Oke. Jejak Dilepas malah. jejak Apa sekawan. nih nyuruh kambenan ku maning. Dilepas. Lupa. Buat saya nggak fokus ngomong. Allah. Lepas. Walak gitu Lepas. tuh. Ngapa sih? Apa sih? Kulo. Lepas. Saya ketemu. Hah? Saya ketemu. Sel. Jejak sekawan loh. Kita senjuk ku isine barang Lepas berharga. dulu. Saya ketemu deset. Biar nanti yang ngomong. Ngene saya ketemu deset. Temenan kok. Ngapa sih? Nyuri kok saya ketemu. Sergap. Kalau saya bikin buat bungkus kucing, Mbak, ini dijelaskan buat apa dipakai, Mbak? Lah, apa yang ngasuh? Ngene. Nah, ini kan biar lebih di bawah gitu. Itu enggak ada 212-nya. balikin. Tadi alhamdulillahnya kita sudah diberi waktu untuk banding dan mempersiapkan untuk menyiapkan bukti-bukti bahwasanya kita itu tidak bersalah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat sedulur yang sudah komen di kolom komentar itu, ya rasa kecewa sama saya dan Shogun. Tapi memang suasana di dalam persidangan memang seperti itu sedulur. Jadi ya memang kemampuan saya dan Shogun seperti itu, ya mohon dimaklumi. Ya. Apalagi ada yang mengajarkan saya itu khusus belajar bahasa Indonesia. Tapi memang adanya seperti itu. Ya, di malam hari ini karena saya mengajukan banding, yang pertama saya alasan yang pertama saya ingin mengundang Makbiro itu karena dengan adanya Makbiro insya Allah saja Untuk menambah bukti-bukti yang lebih nah, kuat ya. Shogun pinter. Kan belajar tadi. Nah iya, seperti itu. Intinya yang paling penting sih sebenarnya untuk menyembuhkan Mas Kase, karena walaupun kita mempunyai alasan seperti apapun, karena kita itu tidak setajam Mas Kase. Makanya malam hari ini kita fokus untuk penyembuhan Mas Kase agar persidangan kita menang seperti itu. Karena di sini iya. yang memiliki argumen lebih lah ya, Iya, kasarnya itu adalah Mas Kase yang memiliki pemikiran lebih panjang daripada kita semua. Itu Iya. adalah Mas Kase ya. Betul sekali. Jadi fokus utama kita untuk mengembalikan suara Mas Kase. Setelah itu kita baru mencari bukti-bukti bahwasanya kita itu tidak bersalah, dan semoga saja kita diberi permudahan untuk membuka takbir ataupun permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Ya sesuai instruksi Mas Kase lah. Yang namanya kebenaran pasti akan terbongkar seperti itu. Betul. Walaupun kita sulit untuk menjalankan, tapi kan tetap yakin bahwa kebenaran itu akan terbongkar seperti itu. Apalagi kita dari tim Kase itu kan kita rumangsa bahasa Indonesianya apa? Rumangsa menyadari. Ya, kita menyadari bahwasanya kita tidak pernah mengambil dokumen, apalagi ikut campur dalam beluk-beluk dalam pesantren. Politik. Jangan sekali-kali memakai jejak kawan, ini tim Kase. Ini dilanjut dulu. Yang namanya pengalaman move on, Bang. Jejak kawan. Ini apa sih, Bang? Ini apa sih? Hah? Ini apa? Apa reman ge? Yang bayar apa? Oh, udah lancar ngomongnya. Gak bohong aku. Jangan diambil. Ndin kon iki. Gonjong Jangan diambil.
Oke, buat sedulur dari Sabang sampai Merauke, saya harap standby untuk siapin cemilan dan makanan, dukung tim Gase agar menang dalam perdebatan persidangan. Amin. Walaupun hakim itu di luar pesantren, tapi saya yakin jelas ada sentilan dan permainan. Intinya saya harap dari sedulur dari Sabang sampai Merauke, dari bumi sampai ke luar angkasa, standby doain dan tulis di kolom komentar apa yang jenengan ingin disampaikan, nanti saya sampaikan walaupun saya blendet goli ngomong sama Shogun, ya intinya pokoknya terus sampaikan. Kalau jenengan ingin menuntut saya yang dimasukin, saya siap biar Mas Shogun siapa Mas Ade, Mas Diki atau yang lain. Karena gitu, itu menurut saya itu adalah salah satu permainan, Mas. nah itu kayak Sengaja. kadang saya mikir ya celek. Dimaklumi lah ya Mas. Dimaklumi lah ya. Ya. Mari Ya ora bali di sini mari ngomong. Oke, dulur, berarti untuk malam hari ini kita fokus ke gudang pusaka. Mudah-mudahan di gudang pusaka kita mendapatkan istilahnya arahan atau misalkan kajian untuk menyembuhkan Mas Gase. Habis itu kita berangkat ke pesantren karena kita masih memiliki PR untuk menyelesaikan persidangan, membongkar kebenaran. Jangan setuju, tulis di kolom komentar. Oke? Masuk. Bahasa Indonesia dapat berapa, Bang? 1,5. Tim Gase, langkah mundur lah. Tunggu Mas, tunggu. Jangan lupa Sebelum nonton video tim Gase, ibadah terlebih dahulu karena tim Gase tidak menganjurkan jenengan nonton sebelum ibadah. Siapin cemilan makanan baru nonton video tim Gase. Karena setiap jam 18.20 pasti video tim Gase muncul di layar HP jenengan. Terima kasih. Sekarang nggak bakal baik banget kok. Oh iya yo. Ki buang-buang temperan. Lagi. Kenapa? Assalamualaikum, Cik Makbiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makbiro, Pak. Assalamualaikum. Mas Makbiro, Mas. Bagaimana Umi Makbiro ada kepentingan apa sampai datang menemui kita? Saya hanya ingin memberitahu kepada kalian manusia. Mohon maaf kalau memang saya ada salah. Tidak. Maksudnya seperti apa? Minta maaf yang seperti apa? Dari pertemuan kita itu dengan Umi Makbiro tidak ada salah apa-apa. Saya tidak bisa membawakan bukti yang saya ceritakan kepada kalian. Ya. Ternyata kerudung yang saya simpan yang ada bercak darahnya itu hilang manusia. Saya mohon maaf sekali. Ya, mengenai hal itu ataupun bukti bahwasanya kerudung yang ada bercak darahnya itu sebenarnya kita udah mengetahuinya karena itu diambil oleh Umi Laila Kalsum. Apakah benar seperti itu? Benar. Awas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan pulang saja. Ali dah kami. Apakah saya mengganggu? Enggak. Itu ini salah. Ya, kami pun berterima kasih. Tidak apa-apa manusia, saya mengerti. Dan karena saya hilang, saya mendengar desas-desus bahwasanya semua petinggi pondok pesantren sekarang sedang melihat saya. Saya dituduh bahwasanya saya yang membunuh. Berarti seperti ini. Umi Laila Kalsum pada saat itu menemui saya dan menunjukkan bahwasanya kerudungnya sudah dicuri sama dia dan dia pun ingin memutarbalikkan fakta. Berarti itu benar-benar terjadi. Astagfirullahaladzim. Masalah silih berganti selalu datang meminta keluarga saya, ya Allah. Ya, sebenarnya yang seharusnya meminta maaf adalah kami. Dengan adanya kami ikut campur dalam permasalahan ini, dengan adanya kami masuk ke dalam pesantren itu, permasalahan semakin menjadi panjang dan semakin lebar. Aduh, ya Allah.
sebenarnya tujuan dari kami itu ingin pada saat persidangan nantinya itu dihadiri oleh Umi Maghfirah karena untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi kepada Abah Muntosam sebagai saksi bahwasanya jenengan itu adalah istri pertamanya dan kejanggalan-janggalan yang sudah selama ini terjadi. Saya menaruh harapan besar loh, yuk. Karena kemarin sidangnya itu kita itu tersahak kita Pak Dik. Terpojokan. Kita terpojokan. Karena saya merasa ya dengan adanya jenengan itu bisa menceritakan sesungguhnya itu bisa menyelamatkan tim Kasek. Ya, karena jenengan kan salah satu yang paling tua ataupun paling lama berada di pesantren Muzamil. Kamu bisa ngomong. Tetapi saya mohon maaf manusia. Saya rasa saya tidak bisa menemani kalian untuk membongkar kebenaran. Loh. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi, Umi Maghfirah? Bisa jelaskan kenapa bisa jenengan bisa menyampaikan bahwasanya tidak bisa menemani ataupun menyelesaikan permasalahan ini? Akibat barang bukti yang saya pegang. Akibat barang bukti yang Akibat barang bukti yang saya pegang itu hilang dan sekarang dipegang oleh Laila Kalsum seperti yang kalian katakan. Sekarang Astagfirullah. Ini para petinggi di sini malah Bang pondok Marcel pesantren, kerasukan makhluk itu yang membuat lain saya ini. pilihan, terutama Laila Kalsum. Memang saya tidak mengetahui bahwasanya kerudung itu dicuri oleh dia. Tapi dia sudah mengatakan bahwasanya Bang Marcel kerasukan lagi Maghfirah makhluk lain, makhluk kau sekitar. akan busuk di penjara ataupun kau akan mati. Mbah, gimana Mbah? Ada apa Mbah? dijauhin aja, Mbah. Dijauhin, Mbah. Penting banget. Jadi jangan ini Astagfirullahaladzim. Berarti dari kejadian hilangnya barang bukti yang sudah diambil oleh Umi Laila Kalsum, jenengan itu dituduh bahwasanya jenengan itu menjadi tersangka pembunuhan Abah Muntosam. Benar sekali. Dan jenengan diberi pilihan untuk apa pilihannya tadi? Mati di penjara membusuk ataupun saya benar-benar mati dibunuh. Dan saya difitnah juga, saya ada hubungan dengan dia. Ambil Berarti di sini kita harus bisa menyelamatkan dia. saya dituduh ingin menguasai semua pondok pesantren. Nih, seperti ini saja Umi Maghfirah. Bagaimana jika jenengan itu ikut dengan kami, jenengan itu berlindung dengan kami, nanti jenengan itu disembunyikan sama kami. Tidak bisa bagaimana? Sebenarnya untuk masalah hukuman ataupun ada yang membunuh saya nanti, saya sudah siap. Saya lebih baik mati dan kembali. Mbah, gimana Mbah? Ini ganti kok Mbah. Tetapi saya selalu difitnah. Nih, seperti ini aja Umi Maghfirah. Alangkah baiknya ya, karena jenengan adalah salah satu sumber terbaik untuk memecahkan permasalahan ini. Jenengan lebih baik kabur, ikut bersama kami. Insya Allah kami akan lindungi Umi Maghfirah. Saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Saya terlalu berat untuk meninggalkan pondok pesantren. Saya memang sebenarnya sudah diusir. Siapa yang masukin? Tetapi Nggak tahu teman suami sekitar saya kayaknya. mendiang suami saya pernah berkata, dia pernah Udah beres. mengatakan bahwa Keluarin aja paksa. sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepada saya, nanti misalnya dia sudah tidak ada, tolong jaga pesantren. Kata-kata itu yang membuat saya bersikap untuk tetap tinggal di pondok pesantren walaupun saya dalam ujian yang seperti ini. Tapi dengan adanya jenengan masih tetap berada di pesantren dan jenengan menjadi tersangka bahwasanya jenengan ikut andil dalam pembunuhan Kiai Abah Muntosam, yang ada jenengan kan nanti akan dijatuhi hukuman untuk dibunuh ataupun dipenjara dan mati membusuk di penjara. Jika seperti itu jenengan tidak bisa mempertahankan ataupun melindungi pesantren Muzamil. Tapi jika jenengan ikut dengan kami,
insya Allah kami akan berusaha sekuat kami untuk melindungi jenengan. Betul. Tidak bisa. Yang membuat tidak bisa apa? Nanti apa Saya mak? ingin hidup dan mati saya tetap di pondok pesantren. Ya maksudnya nanti ketika Tetapi saya ada satu orang, dia seorang santriwati. Mungkin dia bisa membantu kalian, asalkan dia sembuh dari penyakitnya. Maksudnya seperti apa Mas? Coba bisa jelaskan detailnya seperti apa? Iya betul. Di waktu kejadian di mana suami saya dibunuh, ada santriwati yang memang melihat itu secara langsung. Kejadian itu dia menyaksikan. Oh, pandang, Mbah. Benteng, Mbah. Namanya Fatimah. Fatimah. Dia menyaksikan secara langsung pembunuhan keji itu dilakukan. Mas, Ya terus. mules Pak? Mules Mas? Tetapi setelah dia menyaksikan, karena dia terkaget lalu berteriak, tiba-tiba dia tidak bisa berbicara. Badannya kaku, dia tidak bisa pergerakan tangan maupun kakinya. Tetapi matanya masih bisa mengisyaratkan bahwasanya dia ingin bercerita banyak tentang kejadian itu. Saya paham betul dengan Fatimah. oh ya maksudnya jenengan bisa datangkan Fatimah kepada kita enggak? ya Mbok. Mas, Dia tidak bisa bergerak manusia. Seperti ini saja. setruk Kamu diem. Dari permasalahan yang diceritakan oleh Umi Mahfiroh, yang pertama, Fatimah tidak bisa berbicara. Tenang sekali. Itu sama saja dengan yang dialami oleh salah satu teman saya, Mas Ganang ini. Dia tidak bisa berbicara, dan saya yakin Mas Ganang tidak bisa berbicara itu karena ulah dari Umi Laila Kalsum. Tapi yang terjadi kepada dia itu lebih parah ketimbang teman kalian ini manusia. Apakah Umi Mahfiroh bisa membawakan sama Fatimah itu kepada kami agar ya nanti kita mencari obatnya bersama-sama? Kami semua bisa menyembuhkan Mas Ganang, dan kami pun bisa menyembuhkan si Fatimah itu. Nah, masuk Dik, cerdas Dik. Mungkin itu bisa saya lakukan setidaknya sebelum saya bertemu dengan ajal saya. Ya, berarti Saya bisa ada usaha untuk membantu kalian. Enggak, tapi itu si Fatimahnya masih dalam pesantren, masih di dalam lingkungan pesantren berarti. Kebetulan Fatimah sekarang berada di rumah pribadi saya. Itu tuh Alhamdulillah. kerjanya apa itu kerjanya Dia seorang santriwati, sedang menimba ilmu di pesantren bagus Musambil. itu bagus sekali itu. Berarti seperti ini saja. Jika memang dari Umi Mahfiroh tidak mau ikut dengan kami, dan Umi Mahfiroh mau menerima apa konsekuensinya karena Umi Mahfiroh itu sudah dituduh dan diputar balikan faktanya bahwasanya Umi Mahfiroh adalah salah satu ikut andil dalam pembunuhan dari Abah Muntosam. Jika bisa, bawakan Fatimah kepada kami. Tapi itu akan lebih baik jika Umi Mahfiroh ikut juga dengan kami. Iya, masuk. Tidak bisa. Kalaulah saya keluar dari lingkungan pondok pesantren, akan ada hal-hal yang lain yang akan menimpa pondok pesantren, baik itu pada kiai-kiai yang benar ataupun Itu pada hanya sementara. santri dan santriwati. Tapi benar juga Dik. Itu hanya sementara, Dik, Umi Dik, Mahfiroh. semisal kita maksa itu, ya otomatis dari yang lain juga timbul curiga loh Dik. Ya, tapi kan di sini Umi Mahfiroh adalah sumber satu-satunya, Bang. Justru itu karena dia tuh adalah orang yang tahu seluk-beluk sama pesantren malah. Begini saja, saya akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membantu kalian, memberikan informasi yang saya tahu dan yang saya dengar di pondok pesantren. Tetapi apabila saatnya itu tiba, mungkin saya tidak bisa membantu kalian lagi. Saya mohon maaf sekali manusia. Gimana Mas Kasek? Sembunyikan Bagusnya, aja apa gimana, Mas? bagusnya gimana Mas? Dia nggak mau. Enggak, maksudnya terserah dia saja kayak gitu loh Dik.
Kalau kalian membutuhkan Iya, perempuan itu. santriwati saya yang bernama Fatimah itu, saya akan bawakan kemari. Sama iya mas. Iya sama. Ya insya Allah lah ya, kami kan sedang berusaha mencari obat mengenai apa yang sedang diderita oleh Mas Kanang. Dan semoga saja dari gejala-gejala itu memang sama diperbuat oleh Umi Laila Kalsum, sehingga kita bisa menyembuhkan kedua-duanya. Dan di dalam persidangan yang akan kita lakukan, dan kita itu bisa memecahkan permasalahan itu. Saya masih tidak menyangka. Aja nangis lah. Saya masih tidak menyangka. Aja nangis lah, Umi. Kenapa? Kita ikut sedih kok. Kenapa orang-orang baik yang berada di sekitar saya sekarang menjadi korban? Ya Allah, kenapa kita yang berjalan di jalanmu mendapatkan ujian seberat ini ya Allah? Apakah dunia ini sudah mulai tua ya Allah, sehingga kesaliman menyeluruh di bumi ini? Mohon maaf, rumah pribadinya itu apakah di dalam pesantren atau di luar pesantren? Sebagian di lingkungan pondok pesantren, sebagian sudah di luar. Seperti itu. Yang mepet sih. Ya, itu mau gimana ini? Sudah manusia, saya hanya ingin menyampaikan itu. Saya hanya ingin mengabarkan itu kepada kalian. Baiknya maksudnya jika jenengan bisa membawakan si Fatimah kepada kami, itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maksudnya setidaknya kita bisa menjaga agar Fatimah itu tetap dalam pengawasan kita. iya. Karena jika masih di dalam lingkup pesantren, itu kita tidak bisa mengontrol kondisi Fatimah itu akan diseperti apakan oleh pihak mereka. Mas. Saya akan coba untuk berusaha membawa Fatimah kemari. Baiklah. Semoga ini menjadi jalan kalian untuk mengungkap kebenaran. Amin. Ya Allah. Terima kasih banyak. Amin ya Allah. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Umi Mafiro sudah dituduh ikut andil dalam pembunuhan Muntosam karena kerudung, karena jilbab yang ada bercak darahnya itu dua-duanya itu dipegang oleh Umi Laila Kalsum. Dan sekarang diputar balikan. Ya maksudnya sekarang itu Umi Mafiro itu ingin dijalani hukuman, kalau tidak dibunuh itu mati busuk di penjara. Sedangkan kita mau melindungi Umi Mafiro sendiri tidak menginginkan dan ingin tetap berada di dalam pesantren karena keinginan hati dan pesan yang diterima oleh Abah Muntosam. Berarti kita langkahnya harus gimana nih? Cuma kita di sini memiliki salah satu santriwati yang memiliki informasi besar, akan tetapi dia memiliki kekurangan. Yang pertama tidak bisa berbicara dan dia lumpuh. Oh, sengaja dibuat. Iya maksudnya itu maksudnya loh, tidak bisa berbicara dan lumpuh yang menurut kita itu memang dibuat oleh Umi Laila Kalsum. Semoga saja Umi Mafiro bisa membawakan santriwati itu kepada kita sehingga kita bisa mengontrol ataupun melindungi, sehingga kita jika sudah menemukan obat untuk menyembuhkan Mas Ganang, kita bisa menyembuhkan juga ya Mas ya. Berarti kita fokus tetap cari obat kan? Iya. Oke, teman-teman. Apa? Paling nanti kalau misalkan ketemu Umi Mafiro misalkan tanya lanjutnya biar disantet lah. Aduh. Nah, teman-teman ini kita lanjut fokus untuk mencari obat ya. Kenapa? Dipocong. Jangan sok. Kendel kamu. Dipocong. Kunyelang. Udah. Pocong betul. Mas, kita pocong aja mas. Hah? Bukan. Dari siapa yuk? Siapa itu? Aziza itu Mas Deki bilang. Ada yang kenal nggak Aziza? Mohon maaf, dari mana nih? Oh, dari pesantren Muzamin, Bos. Hah? Kalau jenengan mau menyampaikan sesuatu silakan. Lapor jenengan lapor mas. Monggo.
Siapa enggak? Apa gimana, Dek? Ya. Ya. Bah, jangan dipegang. Enggak, enggak. Bener sih masih di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Apa benar? Ini tadi namanya Saya Asisa. Mohon maaf Mbak Asisa. Apakah sebelumnya kita pernah bertemu? Baru kali ini. katanya jenengan tadi mengatakan bahwa jenengan itu dari pesantren Muzammil. Benar sekali. Ada kepentingan apa jenengan itu menemui kita semuanya? Dan katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kalian tadi bertemu dengan Umi Maghfirah. Benar. Ya benar. Iya, Tadi benar. kami bertemu dengan Umi Maghfirah. Saya santriwatinya. Dan saya diutus oleh beliau untuk menemui kalian. Mungkin Suaranya bisa keras sedikit apa? Mohon maaf sudah terbiasa seperti ini. Diutus oleh Umi Maghfirah untuk menyampaikan sesuatu pada kita. Benar Apakah sekali. itu sesuatu hal penting? Ini sangat penting. Oh, Oke, silakan. silakan. Apa informasinya? Silakan. Beliau mengutus saya datang kemari karena beliau sekarang ditangkap dan di penjara. Ini. Jadi beliau tidak bisa menemui kalian lagi. Berarti apa yang disampaikan oleh Umi Maghfirah barusan itu sudah terjadi pada malam ini juga. Kemungkinan malah sudah didengar deh. Enggak, maksudnya alasannya itu apa sih? Umi Maghfirah diketahui telah bertemu dengan kalian para manusia. Astagfirullahaladzim. Lalu Umi Maghfirah mengutus jenengan untuk menyampaikan ini kepada kami. Benar. Dan satu lagi, bukankah kalian ingin bertemu dengan Fatimah. Iya, Fatimah sekarang berada di tempat saya. Berarti Fatimah yang tidak bisa berbicara dan gak bisa bergerak ada di tempat jenengan. Benar. Karena itu saya datang kemari. Paling penting itu Maghfirah. Kondisinya bagaimana? Ya, kondisinya Maghfirah bagaimana? Sekarang saya tidak tahu. Setahu saya dia sudah ditangkap dan akan dipenjara. Kaki jiring dia jelas kayak kaki jiring dia. Kalau di penjara berarti masih ada kesempatan untuk diberi selamat, Bang. Tadi kan ada dua pilihan. Yang jaga siapa? Yuk. Tentunya penjaga di sana. Mas gimana ini, Mas? Mbak Asisa, untuk Fatimah sekarang berada di rumah jenengan. Benar di tempat saya. Tempatnya di dalam pesantren atau? Iya. Bukan. Di luar dari pesan. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf ya. Saya sedikit takut. Takut Tidak kenapa? apa-apa, nggak usah takut, tenang aja. Apa yang Jika saya takut ya? jika ada yang mengetahui saya menyembunyikan Fatimah, maka saya takut untuk dihukum. Seperti ini saja, Azizah, Putri Azizah ya. Jenengan nanti tunjukkan keberadaan dari Fatimah itu ada di mana. Antarkan kami semua agar bertemu dengan Fatimah. Mengenai setelah kita bertemu dengan Fatimah, mending Azizah itu ikut bersama kami. Betul. Ya, Kami seolah-olah sembunyi lah ya. Iya, kami itu tim gasek, langkah mundure. Seperti itu. Gimana? Jika itu yang terbaik, saya akan ikut. Soalnya ada kemungkinan, misalnya kamu pergi sendiri ke tempat tinggal kamu, takutnya nggak aman. Betul. Baiklah. Bukan. Mas, gimana ini Mas? Kita Langsung ke sana. kita ikut ke tempatnya Azizah aja. Lapar kayak mungkin lapar. Kencot apa, Mas? Kencot. Anu- Kencot.
Ya intinya terima kasih banyak Iya, nggak roti. dari Putri Azizah untuk menemui gelas, roti. menemui kami dan memberikan amanah dari Umi Mas Biro. Maghfirah. Ya, kita meminta antarkan kami ke Kita mana sih? tempatnya Jenengan. Fatimah, ke tempatnya jenengan, agar kita bisa bertemu dengan Fatimah, agar kita juga bisa melindungi Fatimah dan Putri Azizah ini. Betul. Mari. Jenengan duluan. Kacangnya juga kacangnya. Iya kan mentas cilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Astagfirullahaladzim. Bedik. Oke teman-teman, ini kejadian mengenai Umi Maghfirah ternyata sudah di penjara karena Umi Maghfirah itu sudah tertuduh bahwasannya dia ikut andil dalam pembunuhan Abah Muntosan. Sebenarnya kan ada dua pilihan. Yang pertama itu dibunuh, yang kedua itu dipenjara sampai mati. Jika dipenjara berarti masih ada kesempatan untuk kita menyelamatkan. Jika kita bisa membuka takbir ini dan menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang kedua kita akan menuju ke tempatnya Azizah untuk menemui saudara Fatimah Fatimah yang tadi itu. yang tidak bisa berbicara dan lumpuh itu. Udah yuk kita tungguin itu. Dik, Ayo. takbir Bok kalau mau lebaran itu Bok. Astagfirullah. Takbir kan kalau mau lebaran Bok. Sambung sepatu. Takbir. Cangkemnya. Oh di sini Mas kan lagi makan kacang. Iya. Sih. Das. Mas Kenang, sokong kasukan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Saya Lasman. Lasman. Kenapa enggak? Dos, pernah bertemu enggak? Bah, namanya. Mas, Jadi kalau jenengan namanya Lasman, mohon maaf Tuan Lasman. Ada apa? Mas kami menemui nunggu. Mas ini makan kacang. Saya diperintahkan langsung oleh guru saya untuk mengantarkan obat untuk kalian. obat apa? Kata guru saya, salah satu teman kalian tidak bisa berbicara. Iya, memang benar. Saya Kamu diperintahkan sama guru kamu untuk Iya. mengantarkan obat. diantarkan oleh guru saya. Tapi guru kamu mengenal kami atau bagaimana sih? Siapa maksudnya? Guru saya bernama Guru Martaji. Yang martaji mul. Sudah kapan Martaji? Siapa lagi kalau Hati-hati, Dos. Martaji? Hati-hati, Dos. Soalnya kita tuh juga baru dengar yang namanya siapa nih kan? Lasman. Hati-hati, Mbak. Mungkin Bok. Dari Mohon maaf Tuan Lasman. Biasanya yang Martaji itu kalau ada sesuatu yang baru pasti cerita ke kami. Dan datang sendiri. Datang sendiri. Nah, emang yang Martajinya lagi kemana? Guru Martaji sedang ada urusan. Dia cuma menyampaikan suruh mengantarkan obat untuk kalian. Nanti dulu. Ini dengan asli murid dari yang martaji. Ya guru saya Guru Kamu mau Martaji. nanya apa enggak, Mbak? Perlu dites loh Mbak. Di sini tapi sejak kapan ya Martaji buka perguruan? Maka dari itu ini kami tanyain, Mbak. Bok. Dari kaki sini. Kamu nggak dari takut ya? Mana aku, Bok? Apa yang diomongkan oleh Martaji? Coba pada kamu, coba. Tolong Nanti dulu sebelum yang martaji kalau ngomong bahasanya pakai bahasa apa? Bahasanya seperti kayak kalian. Dia tidak menyampaikan banyak pesan, cuma menyuruh tolong bawakan obat ini ke manusia itu. yang Martajinya lagi kemana sih? Dia sedang ada kepentingan. urusan. Dia mendapatkan obat itu dari seorang tabib. Lah, siapa tabibnya siapa? Coba. Maksudnya lagi memastikan loh, Mbak. Siapa tabib yang memberikan obat itu siapa? Tabib yang memberikan obat itu tabib siapa ya? Tunggu. Tabib Walimun. Bukan.
Masih. Bukan. Ntar, tunggu dulu. Wakitul. Ya. Tapi siapa? Tapi wakitul. Tapi wakil. Manfaatkan aja, Dos. Ini subat. Kurumar Taji. Manfaatkan aja. Iya. Menyampaikan ini obat dari tapi wakitul. Oke teman-teman, ini ada salah satu makhluk yang mencurigakan. Mohon Ini maaf kita ya, saya kan ikut tim gasnya belum lama banget ya. Ada apa enggak sih sebenarnya tapi Murid pun Ini- saya baru dengar Dos, maka dari itu. akan kita manfaatkan seolah kalau kita begitu- menerima obat itu ya. Obatnya seperti apa sih obatnya? ya coba. Obatnya berbentuk kapsul. Berarti ini Enggak ada yang cair apa bubuk gitu? Ada, saya cuma dikasih seperti ini. tambah. Iya, saya terima. Saya terima obatnya ini. Terima kasih banyak ini. Ininya nih seperti ini saja. Siapa namanya lagi? Kidul. Lasman. Lasman. Tuan Lasman. Nanti sampaikan kepada gurumu itu. Sampaikan terima kasih banyak. Obatnya sudah diterima dan alhamdulillah akan kami minum dan sembuhkan teman kami ini gitu ya. Dia berpesan untuk segera diminum agar cepat sembuh. Iya, nanti. Iya. Ya mohon maaf ya teman kami memang Iya. Nadanya seperti itu. Nadanya. Ini sampaikan saja. Obat itu sudah diterima, obat itu sudah diminumkan gitu aja. Ya. Akan saya sampaikan ucapan terima kasihnya. Oh, sebelumnya dengan ikut sama Yama dari udah lama. Sudah lama. Dari tahun berapa? Sudah 5 tahun. Kok nggak ngobrol ya? Yama tadi itu nggak ngobrol. Punya Saya murid khusus. Itu lagi di mulut khusus. Ya. privat ya jenengan. ya ini juga cucu khusus ini. Ya. Ya. Sampaikan salam kita kepada Eyang Martaji. Ucapan terima kasih banyak kepada Guru Martaji. Alhamdulillah berkat obat yang diberikan oleh Maha Guru Martaji, teman kita udah sembuh gitu. Sekalian ucapin terima kasih sama Yukidul itu. Wakitul. Oh iya. Yuki. Sama bilang lagi ke Guru Martaji, mainnya kurang jauh, ngopinya kurang kental kayak gitu. Jangan lupa cepat diminum biar cepat sembuh. Oh iya. Oh, Nanti- siap. Nanti langsung disegerakan. Ya. Iya. Oh, monggo, silakan. Ya, saya pamit terlebih dahulu. Ya. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah. Udah, ini mah gimana? Allah beres yakin. Aku juga percaya bol. Iya, saya tinggal paham aja. Bagaimana dengan obat ini? Menurut saya, ini adalah jebakan dari pihak sana. Yang jelas nih yang pertama, sekarang jenengan sudah tidak bisa berbicara. Jika dibuat tidak bisa bergerak sama seperti dengan Fatimah, Fatimah, gimana? nanti itu malah mempersulit kita. Bos lah. Buang aja dik. Klarifikasi ke. Klarifikasi. Ya. Terus ya memastikan ya Mbok, yang namanya memastikan kan apa ya, Buang aja Mbok? Mas. Buang tidak. Ngapur. Wani-wani ini mau menipu Kan itu yuk. Martaji murid jenenge sama. Orang punya pinjamannya. Basiman. Itu tapi Namanya Pak Kitul. Berarti kan enggak. Dengerin nih. Berarti kan selamanya kita udah diikutin, dibuntutin, sampai-sampai dia tahu yang Martaji. Bisa-bisa nanti yang macan kayak gitu loh. Aja menyebut. Apa kamu? Ya Upil, kamu itu Upilnya itu Upil. Bisa, ayolah. Ini kita lanjut ke itu ya, ayo lagi ditungguin itu kok. Iya. Kok.